kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Sebelumnya perkenalkan, saya Rofita Istiqomah, mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, oleh sebab itu dibutuhkan alat ukur atau instrumen penelitian yang baik, telah teruji validitas dan juga reliabilitasnya, agar mendapatkan hasil penelitian yang valid dan juga reliable. Nah, validitas ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidatan atau kesahihan suatu instrumen. Dalam bidang pendidikan, ada 3 jenis validitas, yaitu ada validitas penelitian, validitas soal, validitas alat ukur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai validitas dalam bidang pendidikan. Yang pertama, validitas penelitian. Ini mempersoalkan derajat kesesuaian hasil penelitian dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada validitas soal, derajat kesesuaian antara suatu soal dengan perangkat soal-soal yang lain. Dan yang ketiga ada validitas tes atau alat ukur. Sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Nah, yang akan kita bahas lebih jauh adalah mengenai validitas tes atau validitas alat ukur. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Nah, pada validitas tes ini dapat menjadi 3 validitas, yaitu validitas isi, konstruk, dan juga validitas empiris atau kriteria. Yang pertama yaitu validitas isi. Ini menunjukkan sejauh mana pertanyaan atau tes itu valid apabila bukti-bukti tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Selanjutnya yaitu validitas konstruk. Ini menunjukkan seberapa jauh bukti-bukti soal tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu validitas empiris atau kriteria. Validitas ini didasarkan pada kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Nah, untuk validitas kriteria ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu validitas sama saat atau concurrent validity dan juga validitas prediktif. Ini didasarkan pada kapan kriteria itu dapat dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu teknik-teknik validitas tes. Ada validitas muka, validitas isi, validitas empiris, validitas konstruksi, dan juga validitas faktor. Yang pertama yaitu validitas muka. Ini yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Yang kedua ada validitas isi. Ini dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar. Yang ketiga ada validitas empiris. Ini berkenaan dengan hubungan antar skor dengan suatu kriteria. Selanjutnya ada validitas konstruksi. Dapat dipahami bahwa validitas konstruksi ini merupakan validitas yang diteliti dari segi susunan, kerangka, atau rekaan. Nah, yang terakhir ada validitas faktor. Ini korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai reliabilitas. Reliabilitas ini berasal dari kata reliability dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Kemudian reliabilitas ini merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Menurut Sugiono, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Nah, jenis-jenis reliabilitas yang pertama ada reliabilitas dengan tes retest. Adalah derajat yang menunjukkan konsistensi sebuah tes dari waktu ke waktu. Tes retest ini menunjukkan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan suatu tes evaluasi yang dilaksanakan 2 kali atau lebih sebagai akibat dari kesalahan pengukuran. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada selenggarakan tes pada suatu kelompok, kemudian setelah selang waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, lakukan kembali tes dengan kelompok yang sama. Kemudian korelasikan kedua hasil tes tersebut. Jika hasil koefisien menunjukkan tinggi, maka reliabilitas tes adalah bagus. Tapi jika korelasi rendah, berarti tersebut mempunyai konsistensi yang rendah. Nah, ini untuk rumus pengukurannya ada formula 20 atau KR20 dan formula 21 atau KR21. Nah, selanjutnya ada
reliabilitas belah separuh atau split half reliability. Reliabilitas belah dua ini termasuk reliabilitas yang mengukur konsistensi internal, di mana konsistensi internal ini adalah salah satu tipe reliabilitas yang didasarkan pada keajekan dalam setiap sistem tes evaluasi. Reliabilitas ini pelaksananya hanya satu kali. Untuk langkah-langkah pelaksananya, yang pertama ada melakukan pengetesan item-item yang telah dibuat sesuai subjek sasaran, kemudian bagi tes menjadi dua atas dasar dua item, biasanya itu ganjil dan genap, kemudian hitung skor pada kedua belah kelompok. Yang terakhir ada korelasikan kedua kelompok tersebut menggunakan formula korelasi yang relevan dengan teknik pengukuran. Nah, ini ada rumus untuk Spearman-Brown. Yang ketiga ada reliabilitas Kuder-Richardson dan koefisien alfa. Metode ini didasarkan pada konsistensi respon terhadap semua butir soal dalam tes. Konsistensi antar soal ini dipengaruhi oleh dua varian kesalahan. Yang pertama ada pencuplikan isi dan yang kedua ada heterogenitas. Nah, ini adalah rumus untuk KR20 atau Kuder-Richardson. Yang keempat ada reliabilitas pemberi skor. Ini dapat ditentukan dengan memiliki sampel lembaran tes yang diskor secara terpisah oleh dua penguji. Dengan demikian, skor yang didapatkan oleh masing-masing peserta ini kemudian dikorelasikan dengan cara biasa. Dan koefisien korelasi yang dihasilkan adalah ukuran reliabilitas pemberi skor. Jenis reliabilitas ini umumnya dihitung ketika instrumen-instrumen yang diskor secara subjektif digunakan dalam riset. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, menurut Sukardi ada beberapa, yaitu yang pertama ada panjang tes, kemudian penyebaran skor, ketiga ada kesulitan tes, yang keempat ada objektivitas. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai validitas dan reliabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.